KPK mencekal salah satu politikus PD Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming, ex-Bupati Tanah Bumbu ini dicekal bepergian ke luar negeri. KPK belum menetapkan secara resmi sebagai tersangka, namun KPK mengatakan perkara yang berkaitan dengan Mardani Maming sudah masuk tahap penyidikan. Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini dugaan korupsi Bendum PBNU Mardani Maming bersama dengan Bung Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW. Selamat malam, Bung Kurnia. Selamat malam, ya. Mas Renhat. Baik, Bang Kurnia, langsung saja kita lihat informasi atau berita soal pencekalan terhadap Mardani Maming sudah beredar. Dijawab juga oleh KPK, sudah dikonfirmasi. Tapi kita belum melihat KPK menetapkan tersangka dan membeberkan bagaimana konstruksi hukumnya. Sementara dari pihak terduga ini sudah mengatakan adanya praktik mafia hukum dan juga kriminalisasi, terutama berkaitan dengan kasus yang menjerat dirinya ini. Apa yang Anda lihat dari konstruksi kasus yang menjerat Bendahara Umum PBNU Mardani Maming ini? Ya, yang pertama Mas Renhat, ini merupakan tindakan yang biasa KPK lakukan. Kita bicara soal pencegahan orang berpergian ke luar negeri, itu adalah tindakan yang legal dan diatur dalam Undang-Undang KPK, tepat pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2019. Di sana dijelaskan kalau seseorang sudah dicegah berpergian ke luar negeri, maka status penanganan perkaranya sudah naik di tingkat penyidikan. Ya. Ada tindakan berbeda antar penegak hukum kalau kita bicara soal regulasi. Kalau di penegak hukum lain, ketika berbicara soal penyelidikan, ke penyidikan masih memungkinkan belum ada penetapan tersangka. Tapi kalau di KPK sudah masuk dalam tahap penyelidikan, maka mereka sudah mencari alat bukti. Maka dari itu, tatkala perkara naik pada proses penyidikan, biasanya sudah ada penetapan tersangka. Dan dengan era komisioner baru saat ini, ada perbedaan perlakuan dalam konteks penindakan. Seseorang akan diumumkan sebagai tersangka bersamaan dengan tindakan tahan. Itu yang pertama. Jadi kalau ada pencegahan terhadap saudara mantan kepala daerah yang juga bendahara umum NU, bagi kami itu adalah hal yang biasa. Yang kedua, soal konstruksi perkaranya menjadi menarik. Karena pada waktu bersamaan, Mas Renhat, ada perkara juga yang ditangani oleh teman-teman di Kejaksaan Agung. Dugaan suap yang diterima kepala dinas. Yang kepala dinasnya adalah bawahan dari terduga tersangka KPK hari ini, yaitu saudara Maming, Bendahara Umum PBNU. Di sana terlihat jelas dan banyak di pemberitaan ada aliran dana. Kepala dinas tersebut diduga ada aliran dana dan saat ini sependek pengetahuan saya kasusnya sudah masuk dalam tuntutan di persidangan. Nah, yang menarik Mas Renhat, ada beberapa kesaksian dalam proses persidangan tersebut yang mengatakan ada duga aliran dana ke dua perusahaan yang diduga terafiliasi dengan dua orang yang saat ini dicegah oleh KPK. Salah satunya adalah saudara Maming. Apakah tindakan KPK merupakan serial lanjutan dari persidangan yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung? Itu yang menjadi menarik untuk dicermati. Dalam proses persidangan, Mas Renhat sampaikan ada dugaan aliran dari 80 miliar rupiah ke dua entitas perusahaan itu. Tentu ini angka yang sangat besar yang harus ditindaklanjuti oleh KPK. Bahkan kalau ICW melihat jumlah yang sangat besar itu, KPK tidak cukup menyangka dengan undang-undang tindak pidana korupsi, harus dilihat juga potensi untuk menjerat dengan aturan anti pencucian uang karena jumlahnya yang terbilang sangat besar. Dan KPK juga harus mewaspadai agar tidak ada, kalau kita sering istilahkan serangan balik dari para pelaku, misalnya melalui forum pra-peradilan dan lain sebagainya, itu yang harus dimitigasi lebih lanjut. Kalau tentang argumentasi yang mengatakan, kan sudah banyak sebenarnya ya Mas Renhat, tersangka KPK mengatakan saya dizolimi, saya dikriminalisasi, itu bukan hal yang penting dan tidak terkait dengan substansi hukum. Kalau memang yang bersangkutan ingin membongkar, tentu itu akan sangat baik. Tapi niat untuk membongkar itu tentu tidak menghalangi proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK. Oke. Termasuk soal tudingan politisasi, Bung Kurnia, tanggapan Anda? Iya, itu kan nanti ada forum klarifikasi ya, ketika sudah resmi penetapan tersangka,
dalam proses penyidikan itu kan saudara tersangka pasti dipanggil untuk diperiksa. Forum untuk menjelaskan politisasi ada pada pemeriksaan tersebut, dan kami yakin penyidik juga akan melihat apakah isu politisasi itu relevan dengan substansi perkaranya. Kalau tidak relevan, itu pasti akan diabaikan. Atau mungkin nanti bisa menawarkan sebagai justice kolaborator seandainya ada pelaku lain yang lebih besar belum diungkap oleh KPK. Oke. Demikian, Mas Oke, Reinhardt. baik, Bung Kurnia, KPK lewat juru bicara juga mengatakan bahwa sudah mengantongi minimal 2 alat bukti ya, karena ini sudah naik ke dalam tahap penyidikan. Apakah menurut Anda memang sebaiknya karena ini sudah menjadi pemberitaan di masyarakat, KPK juga sudah ada respon bahkan dari terduga tersangkanya, apakah sebaiknya KPK memang segera melakukan penetapan tersangka, memperjelas ini kepada publik? Ya, saya rasa tidak begitu penting informasi ini ditutup-tutupi. Toh juga lembaga negara, Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satu pejabat tingginya juga sudah mengonfirmasi tersebut berkaitan dengan status tersangka. Kenapa mesti menunggu ada upaya penahanan? Kalau kita dengan aturan yang ada dalam hukum acara pidana, orang ditahan itu kan ada kekhawatiran dia melarikan diri. Kan sudah dicegah, otomatis dia tidak bisa lagi berpergian ke luar negeri, jadi tidak ada urgensi lagi untuk tidak mengumumkan. Apalagi menjadi terduga sudah mengatakan dengan sejumlah argumentasi, kriminalisasi, mafia hukum, dan lain-lain. Jadi sebaiknya KPK juga mengungkapkan kepada publik informasi penindakan ini. Tentu publik memahami, tidak seluruhnya diberitahukan kepada masyarakat. Tapi status yang melekat kepada seseorang, konstruksi umum, yang selama ini juga lazim ada di KPK, perihal menjaga keterbukaan informasi itu, kami sarankan KPK untuk segera melakukan konferensi pers pada masyarakat. Oke, ya. Sebelumnya kami sudah berusaha untuk mengundang juga kuasa hukum dari Bung Mardhani Maming, sempat terkonfirmasi bergabung dalam diskusi, tapi kemudian tidak jadi. Jadi saya lanjutkan dengan Bung Kurnia. Tadi Anda juga mengatakan bahwa dengan jumlah angka aliran dana yang disebut-sebut ya, 80-an miliar itu, kemudian Anda mendorong agar ini tidak hanya kemudian soal korupsi saja, tapi juga soal tindak pidana pencucian uang. Mengapa ini menjadi penting untuk diarahkan ke arah sana, Bang Kurnia? Apakah ada karena faktor nominalnya tadi atau kemudian ada faktor yang lain? Mas Reinhardt, bagi pelaku kejahatan secara umum, ketika menerima aliran dana yang sangat besar, biasanya mereka akan berupaya agar aset hasil kejahatan tersebut tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Caranya seperti apa? Misalnya caranya dengan membelikan barang, mencuci quote-and-quote uang itu menjadi seolah-olah berasal dari asal yang. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak ada pilihan bagi penegak hukum secara umum untuk tidak menyangka mereka dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Anti Pencucian Uang. Jumlah keuntungan di sana menggunakan pembalikan beban pembuktian, sanksinya juga terbilang lebih berat. Itu sebenarnya hal yang menjadi penting agar masyarakat mengawal kasus ini. Kenapa penting, Mas Reinhardt, untuk dikawal kasus ini? Karena berkaca ke belakang, ada sejumlah perkara-perkara besar yang KPK hanya mampu membongkarnya, tapi tidak menuntaskannya. Selalu ada serial kejanggalan dan proses penanganan perkara tersebut. Misalnya tidak menindak oknum A, oknum B, tuntutannya ringan, dan lain sebagainya. Itu yang harus dimitigasi oleh KPK sehingga masyarakat bisa mencermati, mendetail kasus ini. Juga kami menghimbau ada baiknya memang organisasi yang terafiliasi dengan pihak terduga saat ini itu mendukung upaya penegakan hukum ketimbang mengeluarkan statement-statement yang tidak terkait dengan substansi hukum. Oke. Kalau yang kita lihat lembaga yang terafiliasi dengan Bung Mardhani ini saat ini sikapnya ya selain statement-statement di luar soal hukum, tapi juga ada mencermati dan juga mengirim bantuan hukum dan lain sebagainya. Apa yang Anda cermati dari dinamika itu? Iya, tentu kami tidak berharap perkara ini dijadikan ajang
atau dipolitisasi oleh sejumlah kelompok. Maka dari itu, baiknya proses hukum ini dihadapi saja. Toh juga, Mas Reinhardt, ada mekanisme hukum. Sebelum masuk ke persidangan, ada mekanisme pra-peradilan yang bisa menguji keabsahan penetapan tersangka, yang bisa menguji due process atau hukum acara saat proses penindakan berlangsung. Jadi sebaiknya memang diserahkan ke penegak hukum dan mendukung penuh tanpa menyebutkan hal-hal lain buat penegakan hukum yang dikhawatirkan justru akan mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap entitas, lembaga atau organisasi tersebut. Demikian, Mas Reinhardt. Baik. Terakhir, Bang Kurnia, terduga tersangka ini ya, Bang Mardhani Maming ini sempat diperiksa juga terkait dengan salah satu perusahaan begitu ya, John Lynn Group, dan ini juga sempat menjadi pemberitaan begitu. Apa yang Anda ketahui atau adakah catatan khusus dari ICW berkaitan dengan perkara yang diduga berkaitan dengan Mardhani Maming ini? Ya, saya tidak tahu betul kaitan penanganan perkara tersebut. Namun setiap keterangan yang disampaikan oleh siapapun, saksi ataupun tersangka yang dipanggil oleh KPK dan diperiksa, mestinya dicermati, Mas Reinhardt, oleh KPK. Ada sejumlah perkara memang, Mas Reinhardt, yang saat ini sepertinya mandek di KPK. Misalnya salah satunya, Mas Reinhardt, adalah kasus suap pajak. Maka masyarakat tentu mengingat KPK pernah kecolongan tatkala barang buktinya hilang di Provinsi Kalimantan. Tentu masyarakat bisa mencermati entitas korporasi mana yang saat itu sedang mau digeledah oleh KPK. Nah, perkara-perkara seperti itu sebaiknya juga diungkap oleh KPK tanpa memberhentikan proses penanganan perkara yang saat ini sedang berlangsung, yang diduga menetapkan tersangka jabat elit tinggi organisasi besar di Indonesia. Demikian, Mas Reinhardt. Baik, kita tunggu keterangan resmi dari KPK, Bang Kurnia, tapi tentu kita juga berharap bahwa kasus ini tidak didudukan ke ranah politis ya, tapi kita dudukan di tempat kasus hukum yang dan juga ada mekanisme hukum untuk kemudian jika keberatan. Kita lihat akan seperti apa perkembangannya ke depan. Terima kasih Bang Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW sudah bergabung. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih Mas Reinhardt.